Selamat Natal untuk seluruh umat, tetap semangat. Jadikanlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap kali kita merayakan Natal atau kelahiran Yesus, pasti selalu ada keistimewaan. Dan keistimewaan tersebut antara lain bahwa pada perayaan Natal pasti banyak sekali umat yang datang ke gereja. Sampai gereja pun tidak mampu menampungnya, saking banyaknya. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan tidak hanya itu. Orang juga datang ke gereja bukan masing-masing, tetapi membawa serta keluarga. Sehingga perayaan Natal itu begitu istimewa bagi pribadi maupun bagi keluarga. Namun saudara-saudari, pada hari ini lain sama sekali. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, gereja justru sepi, duduk pun berjarak, keluarga pun tidak semua hadir ke gereja, dibatasin usianya, dan seterusnya. Gereja tidak lagi penuh, melainkan berjarak. Ini pun sebuah keistimewaan baru yang perlu kita syukuri. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi itu mengajak kita untuk merenungkan apa sebetulnya arti Natal bagi kita masing-masing. Injil Lukas itu menceritakan bahwa Yesus itu lahir ketika Yusuf dan Maria sedang hadir dalam acara sensus penduduk di Betlehem. Dia menceritakannya begitu jelas. Dan sebagai fokus perhatian kita dari cerita Injil Lukas ini adalah bahwa kejadian atau peristiwa itu pada masa Kaisar Agustus dan Kirenius sebagai wali negeri Syria. Tidak hanya itu, dikatakan ketika Yesus itu lahir, Maria membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya di atas palungan. Orang seringkali salah mengartikannya, dikira Yusuf dan Maria melakukan itu karena mereka ditolak. Sama sekali tidak. Tetapi karena tidak ada tempat penginapan. Bisa dibayangkan, semua tempat penginapan itu penuh dengan manusia dari berbagai macam kota. Hal ini saya kira tidak sulit bagi kita untuk membayangkannya.
ketika ada event tertentu, semua hotel itu penuh. Maka orang membookingnya dari jauh-jauh hari supaya tidak mendapat tempat. Nah, Maria dan Yusuf itu persis mengalami seperti itu. Mereka tidak mendapat tempat. Tapi bagi Lukas yang menulis peristiwa itu bukan poinnya. Yang menjadi penting bagi Lukas itu adalah dua hal. Pertama, bahwa kelahiran Yesus itu adalah sebuah peristiwa sejarah. Fakta benar-benar terjadi. Dan yang kedua, saudara-saudari, bagi Lukas itu yang penting adalah bahwa kelahiran Yesus itu di tengah khalayak ramai. Memang tidak dikatakan apakah orang itu kagum ketika melihat peristiwa itu. Tapi bisa dibayangkan bahwa kelahiran di kandang hewan itu bukan sesuatu hal yang biasa. Melainkan suatu hal yang sangat luar biasa, sehingga bisa menimbulkan decak kagum bagi banyak orang yang saat itu sedang berkumpul. Nah, itulah poinnya bagi Lukas. Sehingga pesan utamanya bagi Injil Lukas adalah kelahiran Yesus itu sederhana. Sangat sederhana. Tuhan itu sangat miskin, tapi sangat mulia. Dan kelahiran Yesus itu bagi semua orang, tanpa pandang suku dan asalnya. Itu yang penting bagi Lukas. Kelahiran Yesus itu untuk menyelamatkan semua orang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, persis itulah juga yang ditegaskan oleh bacaan pertama dan terutama bacaan kedua, bahwa kelahiran Yesus itu menganugerahkan damai sejahtera dan keselamatan bagi semua orang. Siapapun dia, baik dosanya ringan ataupun berat, banyak atau sedikit, tidak menjadi soal. Tuhan datang bagi setiap hati yang terbuka untuk menyambutnya. Dan persis itulah yang mau disampaikan kepada kita yang saat ini hadir di sini, maupun juga yang sedang mengikuti perayaan ini secara live streaming. Mari kita membuka hati kita masing-masing, menerima Tuhan yang membawa damai sejahtera dan keselamatan ini. Dan saudara-saudari yang terkasih, rasa-rasanya hati kita tidak sanggup menerima Tuhan yang sederhana, miskin, tapi mulia ini. Hati kita terlalu penuh dengan macam-macam hal yang tentu saja membuat kita tidak pantas. Dalam bacaan kedua tadi dikatakan, mari kita menerima kasih karunia itu dengan meninggalkan kefasikan, kecenderungan duniawi, dan macam hal-hal yang lainnya, ketidakadilan, dan seterusnya. Dan biarkanlah Tuhan itu meraja di dalam hati kita. Dan kita bisa mengatakan Allah itu Immanuel. Allah itu beserta kita, ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus itu sudah ada dan tinggal dalam hati kita, mestinya kita melanjutkan damai sejahtera dan keselamatan itu kepada sesama kita melalui cara hidup kita masing-masing. Dan secara istimewa di tengah pandemi ini,
Sekarang Tuhan minta kita menjadi tangan-tangannya bagi sesama untuk memberi perhatian. Kita tahu banyak orang yang cemas sekarang, banyak orang yang takut dengan virus. Mari kita hadir sebagai pembawa harapan, menguatkan mereka, memberi mereka keyakinan bahwa penyakit corona itu bisa disembuhkan. Dan pertama-tama oleh karena Tuhan, dan juga melalui banyak hal lainnya, pengobatan dan seterusnya. Kita juga diminta oleh Tuhan untuk menjadi tangan-tangannya bagi sesama kita yang mengalami kesulitan. Entah itu kesulitan ekonomi, relasi, dan macam-macam hal. Tuhan juga minta kita untuk menjadi mulutnya bagi sesama kita. Di tengah pandemi ini, tidak sedikit orang, terutama di media sosial, saling mencaci maki dan seterusnya, yang menimbulkan keresahan dan seterusnya. Mari kita jadi mulut Tuhan yang membawa harapan, sukacita dan damai, dan rasa bahagia di dalam hati. Dan itulah sesungguhnya Natal bagi kita. Kita menjadi Yesus-Yesus yang kecil, Yesus-Yesus yang penuh sukacita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudari, setelah mendengarkan pewartaan sabda, mari kita menanggapinya dengan membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,